Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sukma Nur Amini dari kelas 4E, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar kurikulum. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikuler, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Serta dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pengertian telaah kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telaah memiliki makna penyelidikan, kajian, pemeriksaan, ataupun penelitian, sehingga apabila digabungkan dengan kurikulum, maka makna kurikulum adalah suatu kajian atau pembelajaran terhadap isi kurikulum maupun pengembangannya. Prinsip kurikulum yang pertama yaitu prinsip umum. Prinsip umum terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum diantaranya yaitu sebagai penyesuaian, sebagai integrasi, sebagai diferensiasi, sebagai persiapan, sebagai pemilihan, dan yang terakhir sebagai diagnostik. Adapun dasar kurikulum yang pertama yaitu dasar religius, yang kedua dasar falsafah, yang ketiga dasar psikologis, yang keempat dasar sosiologis, dan yang kelima dasar organisatoris. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga memiliki kecakapan, yang keempat kreatif dan mandiri, dan yang kelima demokratis dan bertanggung jawab. Relevansi dengan standar nasional pendidikan yaitu menurut Nana Saodi Sukmadinata ada dua macam relevansi yaitu internal dan eksternal. Relevansi eksternal maksudnya tujuan, isi dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi internal yaitu kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penelitian, dan relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.